Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, di balik pertumbuhan itu, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Rilis Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta diantaranya merupakan lulusan universitas alias sarjana. Pada awal Juli lalu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menyampaikan tingkat pengangguran pada Februari berada di angka 4,76% dari Angkatan Kerja Republik Indonesia. Jumlah pengangguran paling banyak berasal dari status pendidikan SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang. Kemudian di posisi kedua ada masyarakat dengan status pendidikan SMA sebanyak 2,04 juta. Disusul pendidikan SMK yang menyumbang pengangguran sebanyak 1,63 juta orang. Lalu lulusan universitas ada sebanyak 1,01 juta orang, dan terakhir ada lulusan diploma dengan sumbangsih lebih dari 177.000 orang pengangguran. Yasir Limpo juga menilai pengangguran menjadi suatu permasalahan klasik sekaligus pekerjaan rumah bagi Indonesia. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah pengangguran di tanah air perlu dilihat dari dua sisi, yakni supply dan demand. Korupsi dari kita, oleh kita, untuk mereka. Kali ini ceritanya semakin seru. Pemeran utamanya oknum-oknum yang tangannya itu panjang, ya. Lebih panjang dari chat mantan di tengah malam yang minta balikan. Settingnya dari pembangkit listrik, lembaga ekspor, dapur anak-anak sekolah. Banyak ya, sampai botol minyak goreng di dapur emak-emak. Melihat fenomena korupsi yang makin menjadi-jadi, Presiden Prabowo sampai geram. Katanya sudah diingatkan, tapi masih ada aja yang korupsi lagi. Tapi kenapa baru sekarang geram? Bukannya korupsi di Indonesia ini udah kayak warung pecel lele. Ada di tiap sudut jalan, buka 24 jam. Dan makin lama makin laris. Belum selesai kita kemarin nonton Liga Korupsi, edisi BBM Oplosan, muncul season baru. PLN kesetrum. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor, 1,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin token listrik, silau Indonesia. Kesenjangan sosial core yang ramai di media sosial ternyata bukan sekadar buat lucu-lucuan. Menurut ekonom, membandingkan keadaan ekonomi kelas atas dan kelas bawah dari banyak perspektif adalah bentuk satir sosial. Kenyataan yang mereka rasakan itu jauh lebih terbukti benar jika dibandingkan dengan data-data yang disajikan pemerintah. Dari tren ini, hal-hal yang terlihat lucu ternyata bisa menyibak masalah yang lebih serius. Bagaimana pemerintah menghitung ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat? Data-data dalam laporan BPS menunjukkan kesenjangan antara kelompok atas dan bawah semakin melebar. Meskipun ekonomi tumbuh, hasilnya tidak terdistribusi secara merata. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kelompok kaya semakin mapan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini berdasarkan laporan dari Bank Dunia atau World Bank per Juni 2025 mencapai 68,25% dari populasi pada 2024. Angka ini setara dengan 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook pada 2025 di April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring dengan langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform. Harga kebutuhan pokok di Pasar Ancol, Kota Bandung, Jawa Barat mengalami kenaikan. Hal serupa juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan. Di Pasar Ancol, Kota Bandung, Jawa Barat, harga ayam saat ini dijual Rp45.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya dijual Rp35.000. Tidak hanya ayam potong, telur ayam, beras, cabai keriting juga mengalami kenaikan. Untuk harga telur ayam yang awalnya dijual dari pedagang di pasar Rp28.000 per kilogramnya, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk minyak curah mengalami kenaikan Rp500 per liternya. Di Pasar Kota Boyolali, Jawa Tengah, sejak sepekan terakhir harga cabai jenis rawit dan keriting mulai merangkak naik. Kenaikan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Harga cabai keriting yang sebelumnya Rp35.000 hingga Rp38.000 kini naik menjadi Rp45 hingga Rp48.000 per kilogramnya.
Jenis cabai rawit dari harga Rp28.000 naik jadi Rp35.000, sementara untuk harga cabai jenis teropong dari harga Rp25.000 naik jadi Rp35.000. Para pedagang tidak tahu pasti penyebab dari kenaikan harga cabai tersebut. Sejauh ini pasokan masih stabil kendati harga sudah melambung tinggi. Saat ini total ada lebih dari 1.000 BUMN, termasuk anak dan cucu usaha BUMN. Dari jumlah tersebut, 52% mengalami kerugian dan total kerugian mencapai 50 triliun per tahun. Jumlah perusahaan kita itu, Pak, sebagai gambaran juga untuk masyarakat Indonesia, jumlah perusahaan yang ada di BUMN itu 1.046 perusahaan, Pak. Jadi jumlahnya itu sangat antara anak, cucu, cicit. Sampai anaknya cicit lagi. 1.046. Tetapi ini juga perlu kita komunikasikan bahwa 97% dividen daripada BUMN itu datangnya dari 8 perusahaan, Pak. Ini sebagai gambaran. Ya. Dan 52% perusahaan BUMN itu rugi. Dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat daripada inefisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih sekitar 50 triliun setiap tahun. Ini kan PR yang sedang kita lakukan. Nomor satu adalah kita melakukan fundamental business review. Kita lakukan setiap perusahaan itu hari ini kita lihat, kita masukkan ke dalam matriks. Apakah memang secara punya possibility apa tidak untuk menjadi untung. Untuk menjadi untung. Jadi kita lihat industrial analisisnya, competitor analisisnya, kemudian kita lakukan juga internal capabilities-nya. Nah, ini kita masukkan di dalam matriks, Pak. Ini tahapan supaya nanti masyarakat juga supaya ekspektasi ini bisa termanage bahwa pencapaian ini tentu kita harapkan akan terjadi.